Lockbird yang benar menurut versi saya sendiri. Tapi kalau menurut versi yang lain ya silahkan. Yang pertama, kalau menurut saya cara beternak burung Lockbird itu susah-susah gampang. Jadi yang pertama yang kita harus perhatikan yaitu kebersihan kandang, posisi naruhnya seperti mau di luar atau di dalam ruangan, dan kebersihan kandang juga paling utama. Dan untuk agar si Lockbird tidak stres, kalau bisa taruhnya di tempat yang agak nyaman atau sejuk agar dia lebih fokus untuk berkembang biak. Dan untuk tahapan-tahapannya yaitu kalau ketika Lockbird sudah birahi, sudah kelihatan kawin 1-2 kali, itu dikasih IF, boleh jagung, boleh kangkung, boleh kacang panjang. Tapi kalau versi saya sih biasanya yang sudah itu alhamdulillah hasilnya pun lumayan. Kalau versi saya itu kacang panjang, terus jagung, kangkung itu dirajang, potong kecil-kecil, nanti dijadiin satu, jagung, kacang panjang, kangkung jadi satu. Jadi agar si benih atau janin si burung Lockbirdnya itu lebih kuat atau lebih fresh, jadi dia lebih hasilnya pun lebih baik lah atau lebih bagus. Dan bukan hanya itu, ketika kita ngasih makan hariannya itu ya minyak polos aja, dan di cepuknya itu kasih 2 cepuk, satu ya buat mandi, satu lagi buat minum dia. Kasih vitamin 1-2 tetes atau 3 tetes lah ya. Kalau saya sih pakai vitamin, namanya vitamin Vitalur. Dia itu lebih bagus, kalau menurut saya bagus lah. Jadi 1 tetes Vitalur ke setengah cepuk, yang cepuknya yang sedang ya, setengah cepuk sedang, agar si fungsinya adalah kasih Vitalur agar pertumbuhan si telur atau janin itu lebih baik atau lebih bagus. Dan hasilnya pun sudah saya praktekkan sendiri. Saya ternak Lockbird sih ya masih baru lah, terhitung baru. Saya juga pemain baru dari burung Lockbird, atau cumannya saya juga terhitung baru, pemain baru. Nah, setelah proses itu selesai, burung sudah bertelur, sudah 5 atau 4 telur. Nah, ketika menetas dan sudah untuk penetasan telur itu butuh waktu 21 hari. Nah, di 21 hari itu jangan dilihat-lihat dulu atau tengok-tengok, biarkan saja. Jangan ntar hari ini tengok, besok tengok, jangan. Itu bikin si betinanya itu bakalan stres dan nggak fokus untuk mengeram telurnya agar jadi anak Lockbird atau benih Lockbird. Dan ketika sudah menetas, ketika sudah 21 hari, andaikan dari 5 telur itu jadi 1 ya syukurin aja ya, alhamdulillah kalau jadi semua. Ketika jadi semua, cukup kasih kangkung saja, batang kangkung. Kasih batang kangkung menurut versi saya, kasih batang kangkung dilihat jumlah anak. Kalau ada 5 berarti kasih 5 batang kangkung. Kalau 4 kasih 4 batang kangkung, dan seterusnya. Andaikan teman-teman ingin membesarkan sendiri, itu tunggu lagi waktu 21 hari baru bisa diambil, kita lolos sendiri. Atau andaikan mau diloloin sama biangnya, itu ya lumayan cukup lama gitu. Jadi nggak
nggak mudah lah ini kena clockbot. Mudah-mudahan gampang sih, susah-susah gampang. Dan ini kan sudah 21 hari bisa diambil, bisa kita lolos sendiri. Kalau untuk perawatan lolohan ya, untuk anak clockbot itu kalau menurut saya sih dari pribadi kita ya, maksudnya kita lebih condong ke kayak seumpama gini, contoh Nestle atau Nestle beras merah boleh, atau Nestle kacang hijau boleh, atau Nestle beras merah dicampur dengan Nestle kacang hijau boleh, atau teman-teman pengen beli lolohan di kios-kios burung juga boleh, silahkan. Dan kalau saya sih biasa kalau untuk anak-anak clockbot itu memakai apa, ada alat ketannya, yaitu seperti ini ya. Diusahakan si ininya yang agak lentur, jangan keras ya, karena kan si rongga anak clockbot kan masih tipis, belum tebal, jadi menggunakan ini cukup murah kok, paling nggak nyampe 5.000 untuk ukuran segini. Dan andaikan teman-teman hanya untuk hanya untuk membesarkan, hanya untuk hiasan rumah, atau hanya ingin burung rumahan, ya biasa aja, kasih makannya ya hariannya millet gitu aja. Kalau untuk bagi teman-teman itu kalau pengen buat kontes, ya kontesnya ya sesuai settingan kita masing-masing. Kalau settingan saya pribadi mah kan ya paling kalau buat kontes ya millet putih aja lah, kurang lebih.